berjalan terus bertambah jamaahnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Endera Group yang insya Allah pada hari ini 1 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan Ahad 11 Juli 2021 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Nur Hasan Abdullah LC dengan tema hal-hal yang memudahkan dan yang menghalangi rezeki. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama kita, sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hasan Abdullah LC. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kita hormati segenap jajaran direksi Endera Tour and Travel Company beserta para karyawan dan para jamaah baik jamaah haji maupun jamaah umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita maupun kewajiban-kewajiban kita baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama kita. Tentunya ini menjadi salah satu syukuran yang luar biasa karena sampai saat ini kita masih bisa menikmati hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang tentunya tidak semua orang bisa merasakan itu. Karena ada beberapa orang yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Mohon sebentar. Mohon maaf, ada kegiatan anak-anak di pondok ini agak sedikit mengganggu. Iya. Jadi pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam ruang kajian jarak jauh ya melalui Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehikmatan di dalam kita menuntut ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang rezeki. Ya tentunya kalau sudah berbicara masalah rezeki semua orang tertarik, ya, apalagi hal-hal yang bisa memudahkan kita untuk meraih rezeki. Walaupun sebetulnya rezeki itu banyak orang salah artikan. Kenapa? Banyak orang mengartikan bahwasanya rezeki itu adalah hal yang bersifat materi saja. Padahal rezeki itu cakupannya sangat luas, bukan hanya hal-hal yang bersifat materi seperti uang ataupun bentuk kekayaan-kekayaan lainnya, tapi juga mencakup seluruh hal-hal yang bisa menjadikan kita bahagia. Itu adalah rezeki. Salah satu adalah kesehatan. Betapa kesehatan ini sangat mahal. Ya.
Orang kadang-kadang untuk meraih kesehatan dia harus berani berkorban uang besar atau mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Karena memang pada hakikatnya rezeki adalah suatu hal yang menjadikan kita bahagia. Termasuk juga anak keturunan kita. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang soleh dan soleh, itu adalah merupakan salah satu rezeki. Bahkan itu rezeki yang sangat besar. Sayangnya orang banyak mengartikan rezeki ini hanya sebatas yang bersifat materi, khususnya uang. Ya. Terlepas daripada itu semua, dalam kajian malam hari ini kita akan coba untuk mengkaji ataupun menguak apa saja hal-hal yang dapat memudahkan kita meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk meraih rezeki ataupun untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya tiap orang itu setelah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sadari ini, maka kita dia akan merasa pusing dengan rezeki karena Allah lah yang menjamin. Cuma memang kadang-kadang yang membuat manusia pusing itu adalah dia ingin lebih dan lebih. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itulah yang akhirnya menjadikan orang bisa stres ya. Padahal kan kebutuhan manusia itu pada hakikatnya hanya kebutuhan pokok. Kalau kita lihat dalam perjalanan para sufi, para orang-orang soleh terdahulu, banyak di antara mereka yang dalam sehari tidak makan, bahkan berminggu-minggu mereka tidak makan. Jadi mereka hanya pun makan hanya sekedarnya. Mereka hanya mendapatkan asupan makanan itu dari saripati alam. Dia itu adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan fisik. Ya, walaupun Rasulullah memang tidak melakukan itu, karena kalau seandainya Rasulullah melakukan itu sudah sanggup, tapi berbahaya bagi umatnya. Nah, karena Rasulullah itu adalah sebagai panutan atau contoh. Makanya bahkan ada salah seorang beberapa sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW karena ingin dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Mereka mengatakan bahwa saya tidak akan menikah. Satunya lagi mengatakan saya tidak akan tidur. Kemudian saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Rasulullah SAW kemudian telah mendengar orang-orang ini, akhirnya kalienkah yang mengatakan begini dan begitu? Kata Rasulullah, aku saja orang yang paling bertakwa masih aku menikah dan aku juga masih makan. Kemudian juga aku masih tidur, ya, sehingga tidak ada alasan kalau orang ingin beribadah, orang mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak harus tidak tidur atau tidak harus tidak makan dan seterusnya. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, kembali kepada kajian kita bahwasanya banyak hal-hal yang sebetulnya tanpa kita sadari sesungguhnya kita menginginkan rezeki kita itu lancar. Kita menginginkan bahwasanya rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam prakteknya kita selalu menjadikan rezeki itu terhalang. Yang harusnya rezeki itu datang kepada kita di setiap saat, ya, tanpa harus kita susah-susah berusaha, tapi jadi terhalang. Kenapa? Karena perbuatan kita, sadar atau tidak sadar. Salah satu yang bisa menghalangi paling jelas bahwasanya perbuatan itu bisa menghalangi rezeki yang harusnya datang kepada kita adalah perbuatan dosa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadisnya, tabata bahwasanya telah ada sebuah ketentuan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya irtikabul dzambi sababu hirmanir rizq. Bahwasanya ketika seorang itu melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya dosa itulah yang menjadikan penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Khususan al-kadzib, di mana khususnya itu adalah dosa berupa kebohongan. Jadi kebohongan ini adalah merupakan salah satu halang bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki yang harusnya rezeki itu datang kepadanya tepat waktu. Hingga akhirnya ditunda atau bisa jadi tidak sampai kepadanya. Kalau saya boleh ibaratkan, dosa itu ibarat pintu sekatan-sekatan pintu yang bisa menghalangi seseorang bisa meraih rezeki yang telah Allah sediakan bagi. Maka semakin banyak dia melakukan perbuatan dosa, akan semakin banyak sekat-sekat yang menjadikan dia tidak bisa
meraih rezeki yang seharusnya menjadi hak. Wal kadzibu yurithul faqr. Bahkan kalau orang suka berbuat bohong, tidak ayal dia akan menjadi orang yang fakir. Bukan hanya miskin, tapi fakir, serba kekurangan. Nah, ini kita khawatirkan dan kadang-kadang tidak kita sadar. Sebagaimana ada hadis tentang ini ya, tentang hal yang menyebutkan bahwasanya kebohongan itu bisa melahirkan sebuah kefakiran. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Ta'limul Ta'lim, bab tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki dan menghalanginya. Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizq. Ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Bahwasanya tidur di waktu subuh, pada sholat subuh, sebelum datangnya matahari naik, itu adalah merupakan salah satu penghalang orang itu mendapatkan rezeki. Nah, makanya ada ungkapan dari orang-orang tua kita dahulu yang mengatakan bahwasanya jangan tidur mulu waktu pagi, karena itu nanti bisa dipatok ayam rezekinya. Itu sebetulnya ungkapan-ungkapan orang tua kita yang sebetulnya berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Tapi karena orang-orang tua kita keterbatasan pengetahuannya, dia hanya membuat alasan-alasan yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Kok dipatok ayam? Sebetulnya itu sebuah ungkapan. Jangan kalah dengan ayam. Kenapa? Ayam begitu masuk waktu subuh, dia sudah berkeliaran mencari rezeki. Ya, dimanapun ada tempat, sehingga pulang dia sudah dalam keadaan kenyang. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitan. Sebagaimana ada dalam sebuah athar dari sahabat Umar radhiyallahu an, bahwasanya tawakallah engkau sebagaimana tawakalnya burung, di mana mereka tidak diam saja. Burung itu ketika pagi hari setelah subuh dia sudah berpencar mencari rezeki. Maka wajar kalau dia kemudian pulang dengan membawa perut kenyang. Maka disitulah juga jangan sampai kita kalah dengan binatang yang tidak berakal. Ya. Dia masih berusaha. Kenapa banyak manusia yang berakal tidak mau berusaha, hanya berandai-andai. Apalagi kalau dia melakukan tidur di waktu pagi, di mana orang-orang sudah banyak bertebaran mencari rezeki, sementara dia masih hidup. Jadi wakadha naumus subhati yamna'ur rizq. Jadi yang juga bisa menghalangi rezeki selain berbuat dosa tadi. Jadi yang pertama poinnya adalah berbuat dosa. Nah, naumatus subh ini sebetulnya adalah bukan suatu hal yang diharamkan, tapi suatu hal yang dimakruhkan. Dan hal-hal setelah ini yang akan saya bacakan satu persatu adalah kebanyakan hal-hal yang bisa walaupun sebetulnya tidak haram tapi dimakruhkan. Wa kathratun naum turithul faqr. Begitu juga banyaknya tidur bisa melahirkan kefakiran. Bukan hanya fakir harta, bukan hanya fakir kekayaan, tapi juga atau dunia, tapi fakrul ilm. Jadi dia juga akan menjadi orang yang fakir dalam hal ilmu. Artinya dia akan menjadi orang bodoh. Makanya sebisa mungkin kalau bisa habis subuh jangan sampai kita tidur. Kalaupun seandainya masih banyak waktu, bukalah Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau ngantuk, wudhu kembali. Kalau masih ngantuk juga, mandi di pagi hari. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat menyehatkan. Apa saja yang juga bisa menghalangi seorang itu mendapatkan rezeki, walaupun hal itu bukanlah hal yang diharamkan, seperti tadi berbuat dosa, tapi hal-hal yang dimakruhkan, wan naumu uryanan. Naumu uryanan adalah orang yang tidur dalam keadaan telanjang. Nah, ini kadang-kadang sadar atau tidak sadar, karena rumah kita mungkin tidak ada AC-nya, kemudian juga kita gerah, akhirnya kita tidur dalam keadaan telanjang. Ingat, itu juga adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki yang harusnya datang pada kita. Wal baul uryanan, begitu juga ketika kita buang air kecil dalam keadaan telanjang. Kadang-kadang ada orang ketika masuk kamar mandi karena malas berpakaian ketika mandi, atau akhirnya dia sekalian buang air atau buang air kecil dalam keadaan telanjang. Itu juga adalah merupakan satu hal yang bisa menyebabkan seorang itu terhalang dari mendapatkan rezeki. Kemudian hal yang lain yang dapat juga menjadikan seorang itu terhalang mendapatkan rezeki adalah wal aklu junuban. Itu makan dalam keadaan dia junub. Umpamanya seseorang habis melakukan hubungan suami istri, dia belum sempat mandi junub, kemudian dia makan dulu.
ya makan. Nah, maka makan dalam kondisi seperti itu, maka salah satu perbuatan yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan rezeki. Walaupun memang tidak diharamkan. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi itu hal-hal yang dimakruhkan sehingga malaikat tidak senang. Malaikat itu kan taunya kalau yang baik dia senang. Kalau yang tidak baik, walaupun tidak diharamkan, maka dia tidak senang. Hati-hati ya. Jadi hal-hal yang bisa menjadikan kita terhalang dari. Kemudian wa muttaqian ala jam. Ya, sering tanpa sadar kadang-kadang kita duduk ya, ya, sambil bersandar pada lambung ataupun habis makannya bersandar lambung. Maksudnya belak kiri gitu. Jadi tangannya baik duduk dengan tangan sebelah ke belakang ya ataupun waktu makan. Maka itu menjadikan satu hal yang juga makruh, kemudian juga tidak disenangi oleh malaikat yang asbab yang akhirnya bisa menyebabkan kita terhalang mendapatkan rezeki yang harusnya menjadi hak di hari itu dan di waktu itu. Wa tahawun bisuqatil maidah. Ya, hal yang lain juga ya yang dapat menjadikan seorang terhalang ya untuk mendapatkan rezeki adalah membiarkan kalau ada makanan terjatuh dibiarkan. Ya. Jadi ada makanan terjatuh, entah roti atau apa bentuknya, kemudian dibiarkan saja. Itu juga salah satu hal yang bisa menyebabkan rezeki kita terhalang, yang harusnya menjadi hak kita di waktu yang kita inginkan. Wa harku kashril basal. Nah, termasuk juga bagi para ibu yang suka masak, ya, yang suka nyangin bawang ya, maka jangan pernah sekali-kali membakar bawang, kulit bawang, ya, baik bawang merah ataupun bawang putih. Nah, terus dikemanakan? Apa fungsinya? Salah satu fungsi bawang putih atau bawang merah itu sebetulnya menjadi salah satu alternatif. Kalau kita ingin menyuburkan tanaman kita, maka dikumpulkan di satu wadah, kemudian dicampur dengan air beras, maka dijadikan campuran untuk menyiram tanaman. Insya Allah tanaman itu menjadi tanaman yang subur dan berbuah dengan baik. Sebab kalau kita buang, apalagi kita bakar, kan jadi sia-sia. Makanya saya katakan tadi, hal-hal ini selain yang tadi saya sebutkan karena perbuatan dosa, hal-hal yang makruh yang bisa menyebabkan kita akhirnya terhalang dari kita, semuanya kebanyakan adalah merupakan hal-hal yang dimakruhkan, yang harusnya kita hindari. Walaupun dalam arti fikih, makruh itu adalah suatu hal yang apabila kita kerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Maka saya mengartikan bukan begitu, makruh itu ditinggalkan mendapat pahala kalau dikerjakan menjadi rugi kita. Kenapa? Karena malaikat tidak senang. Dan juga menjadikan rugi kita karena tidak mendapatkan kebaikan di hari itu. Rezeki kita menjadi terhalang. Hal lain juga ya, yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita menginginkan rezeki kita terus datang mudah, tapi kita masih melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan rezeki kita terhalang. Walaupun hal itu adalah hal-hal sepele. Contohnya apa? Di samping yang tadi yang sudah saya sebutkan di atas, wakan sulbaiti bil mandil. Kans artinya menyapu, al-bait rumah kita bil mandil ya. Dengan apa? Dengan sapu tangan atau hal-hal yang lain ya, seperti serbet, handuk ataupun bahkan pakaian kita yang sudah kotor barangkali. Maka hindari untuk melakukan hal ya, karena hal itu sangat tidak disukai oleh para malaikat. Ya. Kemudian apa para jemaah sekalian? Wa kansul bait billail, termasuk juga adalah menyapu di malam hari. Ya, itu juga hal-hal yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki kita. Kemudian apa? Watarkul qumamati fil bait. Kemudian membiarkan sampah di dalam rumah. Ini khususnya bagi para ibu ya, atau mungkin bagi para bapak, tolong diperhatikan ya. Kalau seandainya malam hari ataupun kita punya kebiasaan nyapu kamar kita, nyapu dibiarkan tanpa ditaruh di tempat sampah, itu juga bisa menjadi penyebab ya. Penyebab apa? Penyebab diturunkan halanginya rezeki kita yang harusnya sampai kepada kita sekalian. Hal yang lain juga yang menyebabkan seorang itu bisa terhalang rezekinya adalah apa? Nah, ini yang kadang-kadang tanpa sadar. Wal masyu qudamal masyayikh. Wal masyu berjalan ya, qudamal masyayikh di depan orang yang sudah tua. Jadi orang lebih tua, ya, sepuh,
Ya, kalau bisa diberikan dia jalan lebih utama. Ataupun kalau seandainya dia memang kita buru-buru, minta izin, jangan main sembarangan begitu saja jalan. Ini tata krama dan sopan santun yang harus kita bangun. Maka adab itu sangat penting. Betapa banyak orang yang pinter, orang yang cerdas, ilmunya tinggi, tapi dia tidak berakhlak, akhirnya tidak punya nilai. Tapi tidak sedikit orang yang bodoh, orang yang ilmunya sangat terbatas, tapi karena dia berakhlak maka dia dimuliakan. Makanya penting kita belajar yang namanya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita al-adab qabla al-ilm, belajarlah adab sebelum kita belajar sebuah ilmu. Kemudian hal lain juga yang bisa menghalangi seorang itu mendapatkan rizki atau terhalang rizkinya, wanidaul abawain bismihima, memanggil nama orang tua dengan namanya. Wah, apa ada? Ya barangkali ada, tidak mungkin ini dimasukkan di sini kecuali pernah terjadi. Kemudian wal khalalu bikulli khasyabatin. Wal khalal bikulli khasyabatin, membersihkan sela-sela gigi dengan benda. Ya. Jadi sering tanpa sadar kita habis makan, ya, kita kadang-kadang membersihkan gigi kita dengan berupa bambu ataupun kadang-kadang berupa paku, jarum dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang juga tidak baik, yang kurang baik. Yang apabila kita lakukan bisa menyebabkan malaikat tidak senang, dan itu bisa menjadi penghalang kita mendapatkan rezeki. Wa ghaslul yadaini bitin. Nah, termasuk juga mencuci tangan dengan atau membersihkan tangan dengan debu. Karena barangkali tangannya terkena cairan atau akhirnya dibasuh tangan itu dengan debu biar supaya tidak lendir ataupun tidak licin. Itu juga satu hal yang kurang. Kemudian yang lain adalah wal julus 'alal atabah. Al julus artinya duduk, 'alal atabah, di muka beranda atau di muka pintu. Kalau orang dulu sering mengistilahkan, hati-hati jangan berdiri atau jangan duduk di pintu karena itu bisa dilamar urung. Nah, itu sebetulnya lagi-lagi ini adalah istilah-istilah yang diungkapkan oleh orang tua yang semuanya adalah penuh nilai, penuh etika, ya. Cuma kadang-kadang karena orang-orang tua kita dulu terbatas kemampuan untuk beranalogi sehingga dicarikan hal-hal yang bisa menakutkan demi untuk pendidikan. Yang secara logika memang tidak logik. Tapi kalau kita ambil maknanya, apa yang diajarkan orang-orang tua kita dulu, tanpa memandang apa alasannya, ya apa analoginya, maka insya Allah itu semua ada manfaatnya. Jadi al-julus 'alal atabah, jadi duduk di pintu, ya. Kemudian hal yang lain juga yang bisa menghalangi seorang itu mendapatkan rezeki, ini banyak sekali poinnya para jemaah sekalian. Maka sadar atau tidak sadar kadang-kadang kita melakukan itu, dan kita kadang-kadang akhirnya mempersalahkan siapa saja. Bahkan yang lebih parah lagi, kita kadang-kadang mempersalahkan Allah, ya. Kok rezeki kita nggak datang-datang padahal kita sudah sholat malam, kok kita sudah baca Quran, kita sudah bersolawat. Katanya kalau orang yang rajin selawat gampang rezeki, orang yang banyak beristighfar akan mudah. Tapi kok pada kenyataannya kita sulit terus. Nah, bisa jadi karena kita sering melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya. Coba bisa bayangkan, dalam sehari atau dalam satu minggu atau dalam berapa waktu kita sering melakukan hal ini, bahkan bukan satu, ya, berbagai macam pelanggaran walaupun sifatnya itu tidak diharamkan, tapi kita melanggar hal-hal yang makruh. Betapa malaikat tidak senang kepada kita. Bagaimana mungkin kalau malaikat tidak senang dia bisa membawa rezeki? Sedangkan yang membawa rezeki kepada kita dari Allah adalah para malaikat. Ya, makanya wajar kalau ibaratnya kita diamanahkan oleh seorang untuk menyiapkan sesuatu kepada orang yang kita benci. Pastinya barang itu walaupun kita laksanakan, kita akan berikan ke orang itu tapi tidak sampai ketemu. Ya, mungkin di tempat yang mendekati. Bisa jadi kemudian barang itu ada orang yang ambil. Atau barang itu mungkin akan rusak dan sebagainya, terbawa dan sebagainya. Maka begitu pula kalau seandainya kita terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang walaupun bukan hal yang bersifat haram, tapi yang bersifat makruh, karena sudah terlalu banyak akumulasi akhirnya menjadi hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah, dibenci oleh malaikat, yang akhirnya juga menyebabkan kita tidak mendapatkan rezeki yang harusnya menjadi hak kita.
Apalagi yang hal lain para jemaah sekalian, hal lain yang bisa menghalangi kita dapat rezeki, ya. Walitika wa ala ahadi zaujail bab. Ya, walitika ala ahadi zaujail bab, bersandar pada salah satu daun pintu. Ya, bersandar pada salah satu daun pintu. Artinya kalau pintu itu ada dua. Artinya intinya adalah bersandar kepada pintu. Jadi kenapa lagi-lagi bisa menghalangi dan secara etika pun tidak baik. Kemudian apa? Wattawaddu fil mazbari. At-tawaddu yaitu berwudu fil mabrazi, bukan fil mabraz. Al mabraz artinya apa? Tempat kita buang air atau lebih kita kenal dengan toilet. Jadi berwudu di toilet itu adalah satu hal yang dimakruhkan karena dikhawatirkan di tempat itu bercampur dengan dengan najis ya, karena banyak orang. Makanya harus berhati-hati dan super hati-hati. Baiknya sebetulnya kalau kita punya kamar mandi, tempat wudunya dipisah ya, karena dikhawatirkan kita tidak pernah tahu di mana posisi yang namanya najis itu berada. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, wa khiyatatu thawbi ala badanihi, termasuk ketika kita sedang menjahit pakaian, jangan sampai pakaian itu dalam kondisi kita pakai. Ya. Jadi karena dianggap remeh mungkin memperbaiki kancing, kemudian sambil kita pakai kita kuatkan kembali dengan menjahit. Itu satu hal juga yang tidak baik karena juga bisa berbahaya buat diri kita kalau tertusuk. Wa tajfiful wajhi bitsaubi, termasuk juga mengusap ataupun membersihkan muka kita dari air wudhu. Ya, karena kita habis wudhu kan enaknya itu kita usap ya, baik dengan tisu ataupun bahan-bahan yang lainnya. Itu juga satu hal yang dimakruhkan. Kenapa malaikat tidak senang? Karena menurut sebuah riwayat bahwasanya air-air yang sedang mengalir di muka kita itu merupakan tanda cahaya nanti kelak di yaumil qiyamah. Subhanallah. Berarti kalau kita usap akan menghilangkan bekas. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, hal lain yang juga bisa menghalangi kita ya mendapatkan rezeki adalah membiarkan sarang laba-laba di rumah. Kadang-kadang di rumah kita ya sedikit kita lihat ada laba-laba ataupun galanggati ya. Kalau bahasa Betawi ya begitu. Itu kadang-kadang tanpa kita sadar rumah kita itu akan terasa kotor ya. Padahal kalau kita bersihkan juga tidak akan berpengaruh. Artinya kalau seandainya dibiarkan maka akan terasa tidak nyaman dilihat. Maka alangkah indahnya kalau seandainya ada sarang laba-laba maka kita hilangkan. Dan itu insya Allah akan juga menambah keindahan buat rumah kita. Samping kita menghilangkan hal yang makruh. Kemudian apa? Wattahawun bis salat. Ya, banyak di antara kita yang kadang-kadang menyepelekan waktu sholat. Ntar dulu. Nunggu sampai selesai pekerjaan. Gak taunya apa pekerjaannya gak selesai. Akhirnya apa? Sholatnya tertinggal. Ya, bahkan di akhir waktu. Bahkan sholat di akhir waktu itu adalah suatu hal yang diharamkan. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu Wa Taala menyindir, wawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu mereka yang sholat tapi tetap celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya dilalaikan, sholatnya ditunda-tunda. Baik para jemaah sekalian. Jadi salah satu yang juga menghalangi kita mendapatkan rezeki adalah menunda-nunda waktu sholat. Yang selanjutnya, wa isra'ul khuruj minal masjid, buru-buru keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat. Jadi enggak sempat ya zikir, membaca bacaan ratib dan lain sebagainya. Kemudian ba'da salatil fajr. Jadi isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatil fajr. Buru-buru keluar dari masjid setelah sholat subuh. Kemudian as-su'al wa du'a usyar 'alal waladi. Ya, ini yang juga kadang-kadang mohon maaf ibu sering terlepas ya ketika kesal sama anaknya, kemudian tanpa pikir panjang suka sumpah serapah kepada anaknya. Dasar anak bodoh. Nah, akhirnya anaknya jadi bodoh. Itu adalah satu juga yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Maka jangan mudah-mudah kita mengungkapkan hal-hal yang tidak baik apalagi kepada anak kita. Wa tarku tahmiril awani,
Termasuk juga adalah menutup, Allahumma shalli ala wasallam, menutup awani itu bejana-bejana ya. Ya. Ya, tadi wa tahun usul wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatul fajr wal ibtikar fi dhahab ila suq. Ini ya, tadi ada yang kelewatan. Berburu-buru pergi ke pasar. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu juga biasanya. Kalau udah urusan belanja paling demen buru-buru ya. Nungguin bahkan mallnya belum buka dia udah di pintu gerbang mall ataupun di pasar. Ya. Apa tadi? Al-ibtikar fi dhahab ila suq wal ibta' fir ruju' minhu. Sedangkan pulangnya berlama-lama, bahkan kadang-kadang menjadi orang yang terakhir. Padahal itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Ya. Wasyira'u kasairatil khubz, ya, membeli makanan dari pengemis, ya, roti dari pengemis. Artinya apa? Karena pengen nyari yang murah. Ya. Harusnya kalau pada pengemis itu jangan beli, tapi berikan dia hadiah. Nggak usah beli. Ya. Ini, kalaupun mau beli, ambil barangnya ganti dengan yang berlipat ganda. Jadi sehingga menghargai dia sekaligus kita bersedekah. Wa du'a usyarri 'alal walad, dan berdoa yang buruk-buruk tadi kepada anak. Artinya mendoakan satu hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian wa tarki takhmiril awani wa itfa israji bin nafas. Ya. Kemudian hal lain yang juga bisa mengurangi rezeki kita ataupun bisa menghalangi rezeki kita, tidak menutup wadah. Jadi kalau kita habis makan ataupun habis minum, sebaiknya kita tutup. Kalau kita meninggalkan itu juga suatu hal yang bisa menyebabkan kita terhalang rezeki kita. Kemudian matikan lampu dan dengan cara meniup. Betapa banyaknya kita di zaman ini kita mendidik anak-anak kita dengan didikan yang tidak baik. Kapan itu? Waktu anak-anak ulang tahun. Wah, lampunya dinyalakan, setelah dinyalakan boleh ditiup. Kalau seandainya nggak sampai mati, diulang lagi. La haula wala quwata illa billah, itu adalah merupakan pendidikan kebodohan. Dinyalahin, kemudian dimatikan. Tapi didoain biar supaya umurnya panjang. Apa hubungannya para jemaah sekalian? Nah, ini sebuah kebodohan yang harus kita tinggalkan. Baik para jemaah sekalian. Kullu dzalika yurithul faqr, dan hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas yang banyak itu selain melakukan perbuatan dosa adalah hal-hal yang bisa mewariskan kefakiran. Termasuk juga tanpa kita sadar para jemaah sekalian, kita kadang-kadang mensisir alim tisyad bimisdin munkasir. Ibu-ibu khususnya lagi-lagi kadang-kadang suka menggunakan sisir ketika menyisir rambut, sisirnya padahal sudah ompong, sudah rusak. Wa tarku du'a bil khairil walidain, termasuk juga yang bisa menghalangi rezeki kita adalah ketika kita melupakan doa kebaikan buat orang tua kita. Wa ta'ammum qa'idan. Kemudian juga apa para jemaah sekalian, memakai sorban sambil duduk. Sorban sambil duduk. Harusnya sambil diri ya. Kemudian apa para jemaah sekalian? Wa tasarrul qa'iman, sedangkan hal yang lain juga yang bisa menghalangi adalah pakai celana dalam keadaan berdiri. Wal bukhlu. Ya, hal lain juga yang bisa menghalangi adalah bakhil. Orang kalau bakhil, terlalu hemat atau terlalu ngirit juga adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari rezeki. Wal israf, ataupun sebaliknya terlalu berlebih-lebihan, ya, terlalu hambur-hambur, ya. Wal kasal, kemudian malas-malas. Wa tawani wa tahawun fil umur, ya. Kemudian juga menganggap remeh sesuatu. Itu juga adalah merupakan hal yang bisa mewariskan kepada kefakiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, instanzilu ar-rizqa bis sadaqah. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, mintalah turun rizki, ya, dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Artinya kalau kita pengen dimudahkan, di samping kita mohon ampun kepada Allah dari dosa, mohon ampun kepada Allah dari hal-hal yang dimakruhkan, dari hal-hal yang tanpa kita sadar kita kerjakan yang jadi penghalang, maka perbanyaklah sedekah. Maka sedekah itu yang akan nanti menghapus kejelekan-kejelekan kita. Wah, malaikat sangat senang kalau sudah melihat orang itu bersedekah. Bahkan bukan hanya malaikat, ya, Allah pun sangat mencintai hamba-hambanya yang suka bersedekah. Kemudian para jemaah sekalian,
Setelah ini kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa menambah rezeki. Wal bukur mubarakun yazidu fi jami'in nam khususan fir rizki. Ya. Bangun pagi-pagi juga adalah satu hal yang bisa menjadikan kita bertambah rezeki kita. Masya Allah. Makanya kalau ingin dimudahkan rezeki kita, jangan tidur pagi tapi bangun pagi-pagi. Ya. Kalau bisa sebelum subuh, kalau bisa setengah 4 atau setengah 3 bangun, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, dan jangan tidur pagi lagi ya. Insya Allah kita bangun pagi akan melahirkan kebaikan. Khususnya Allah datangkan rezeki kita dengan mudah. Kemudian apa lagi para jamaah sekalian dapat jadikan kita mudah dan rezeki? Husnul khatti. Ya. Kita punya tulisan yang baik. Dalam artian tulisannya, bentuk tulisannya bagus. Ataupun hasil tulisan kita tuh nilainya tinggi. Saya pernah satu saat ketika di Grand Bazaar di Turki, itu saya pernah iseng-iseng bertanya, ada sebuah lukisan huruf alif yang harganya waktu itu ketika ditanya oleh para jamaah toja, tolong tanya Pak Ustadz berapa harganya ini lukisan ini. Jadi sebetulnya bukan lukisan, tadi huruf alif harganya sama dengan 1 kijang saat itu. Berapa harganya? 250 juta, mohon maaf. Kecil ukurannya, tapi harganya luar biasa fantastis. Ternyata Pak, karena tulisan itu bagus, kedua ya dilapisi oleh emas 24 karat. Itulah yang menjadi mahal belanja. Lagi-lagi tulisan bagus itu melahirkan rezeki, sebagaimana tulisan yang kita tulis itu nilai yang tinggi juga akan melahirkan. Terus apalagi wabastul wajhi watibul kalam. Kemudian muka yang jembar, muka yang senang senyum, itu juga akan melahirkan memudahkan kita mendapatkan rezeki. Begitu juga tibul kalam, perkataan yang lemah lembut, yazidu fir rizki, menambah rezeki kita. Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah SAW, berkata, kansul fana wa ghaslul ina mujlibatul lil ghina. Kansul fina, kita menyapu halaman rumah kita, kemudian juga sering mencuci piring-piring dan alat-alat rumah, perkakas rumah kita. Itu adalah salah satu jalan kita mendapatkan rezeki kita. Makanya jangan malas wahai para ibu, begitu juga bagi para anak-anaknya. Dan waqwa al-asbab al-jali al-muhassil rizki. Nah, ini hal-hal yang bersifat ibadah. Hal-hal yang bisa melahirkan kita mendapatkan rezeki adalah iqamatus sholati ta'zim wal khusyuk, ya. Melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan memenuhi segala rukun-rukun dan melengkapinya dengan hal-hal yang bersifat sunnah serta adab-adab. Termasuk juga sholat duha, ya. Kemudian membaca surah Al-Waqiah, dirajinkan, dimulazamakan. Ketika kapan kita baca? Waktu naum, ketika mau tidur. Begitu juga surah Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, ya, Alam Nashrah, khususan fil masjid, ya, khususnya di waktu kita berada di masjid. Dan masih banyak lagi para jamaah sekalian. Kemudian wala yuktir mujalasatan nisa, termasuk juga kita menghindari berbicara dengan wanita kecuali indal hajat, kecuali hal ada yang penting. Kalau tidak penting, tidak usah bicara banyak dengan wanita, apalagi maksudnya wanita-wanita yang bukan mahram kita. Wala yatakallam bi kalamin laghin ghair mufidin di dunia, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak penting yang berkenaan dengan dunia dan agama kita. Itu saja barangkali para jamaah sekalian beberapa hal yang penting kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita dan kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja barangkali para jemaah sekalian, walaupun cukup panjang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada poin-poin yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan membiasakan hal-hal yang baik. Di samping juga nanti banyak doa-doa yang harus kita baca. Ya, salah satunya Allahumma aghnina bihalalika an haram bi ta'atika ma'asyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu juga adalah merupakan salah satu doa yang bisa memudahkan kita rezeki. Maka biasakan hal-hal yang sunnah seperti yang diajarkan Rasulullah dan hindari hal-hal yang makruh, walaupun itu boleh, ya, tapi bisa menyebabkan kalau sudah terakumulasi kita jauh dari rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalamu warahmatullahi rabbil alamin. Kami berikan waktu kembali kepada Mas Reza untuk membuka kajian tanya jawab pada kesempatan malam hari ini. Silakan Mas Reza. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabb. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi yang bertanya, bisa bertanya langsung melalui aplikasi chat atau bertanya langsung, atau pertanyaan juga bisa di luar tema ya Ustadz ya. Ya boleh, silakan. Kalau misalkan ini Pak Ustadz, kadang kan ada amalan-amalan tuh untuk menarik rezeki, yang sebenarnya di zaman Rasulullah itu sebenarnya nggak ada. Kadang bilang bid'ah itu kayak gitu. Itu bukan, Ustadz gimana menurutnya itu Pak Ustadz? Ya bagaimana coba contohnya? Ya misalnya ya, kalau saya sih biasanya jalanin riyadhah gitu ya. Yang tadi salah satunya kayak Pak Ustadz bilang, mulai dari tahajud, terus baca surat kalau ya Rahman dan Yasin. Iya. Terus masuk sedekahnya juga, salawat juga setiap hari kayak gitu Pak Ustadz. Ya semua itu tentunya baik ya, selama hal itu tentunya pernah dilakukan oleh para sholihin ya. Selama itu ada sumber dari orang-orang saleh. Artinya tentunya orang-orang saleh itu ketika melakukan itu tentunya tidak dengan nafsu, maka mereka atas dasar riyadhah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya walaupun memang ada beberapa amalan-amalan yang berdasarkan dari hadis-hadis dhaif yang kemudian ada sebagian kalangan yang mengatakan itu bid'ah. Sebetulnya begini ya, tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai dasaran. Kenapa? Ada sebagian hadis-hadis dhaif dari satu sisi memang dia dhaif, tapi ada hadis-hadis yang lain yang memperkuat. Ini alasan. Yang kedua, para jamaah sekalian, selama itu adalah suatu hal yang hasan, sebuah hal yang baik, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, walaupun itu hadisnya ada hadis yang lemah, tapi sungguh boleh. Ada sebagian ulama berpendapat yang boleh dikatakan tidak semua bid'ah itu sifatnya adalah dhalalah. Karena ketika Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, wa kullu bid'atin dhalalah, di situ ada kata-kata yang mahdhuf, wa kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Jadi setiap bid'ah, suatu hal yang baru yang bersifat jelek, maka itu adalah dhalalah pasti. Tapi kalau yang bersifat baik, maka wa kullu bid'atin hasanah, maka tidak dikategorikan orang yang masuk neraka. Yang terbukti Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah yajma'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan kata suatu bid'ah, tapi itu adalah bid'ah yang hasan. Makanya para jemaah sekalian, kebaikan itu baik dari ibadah maupun muamalah kita bisa lihat nanti arahnya kemana. Maka kita tidak bisa mengeneralisir satu hadis untuk menghukumi semua, karena kadang-kadang hadis itu ada beberapa hadis yang dhaif secara sanad, atau artinya rijalul hadisnya, orang meriwayatkan hadisnya, tapi sahih dalam jihatil matan. Seperti yang pernah saya dapatkan dari guru saya, Allah yarham, yang baru saja Allah wafatkan, yaitu saat Fatullah ya, yang baru saja meninggal pada tadi sore. Mudah-mudahan Allah ampuni sekalian. Beliau mengatakan begitu, tidak sedikit hadis-hadis yang memang secara sanad dia lemah, tetapi secara matan dia sahih, yang kemudian didukung oleh hadis-hadis yang lain, sehingga hadis dari yang hadis lemah itu menjadi hadis hasan, atau bahkan nantinya menjadi hadis walaupun tidak sampai kepada hadis sahih, tapi dia kuatkan. Dan hal seperti itu banyak kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi seperti itu. Artinya sah-sah saja asalkan kita punya landasan dari para orang-orang soleh terdahulu yang mereka telah mempraktekkan. Bukan orang sembarangan ya, tapi mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dikategorikan bertakor kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit pula orang yang kadang-kadang belajar dari orang-orang yang tidak kredibel, tapi dia mendewa-dewakan. Jadi saya katakan begitu.
Contohnya seperti siapa? Ada orang-orang yang sangat mendewakan Al-Albani. Sementara Al-Albani sendiri pernah mendoibkan Sahih Bukhari Muslim. Padahal dia sendiri tidak punya perjalanan sebagaimana Imam Bukhari. Bahkan ada satu ungkapan dari ulama, kalau saja ada kitab yang sahih setelah Al-Quran, maka kalau ada kitab kedua setelah Al-Quran, maka Sahih Bukhari lah yang paling layak untuk dijadikan kitab. Tapi kan tidak sampai. Artinya saking betapa tingginya kesahihan kitab daripada kitab Bukhari. Tapi Al-Albani itu mengkritisi ada beberapa hadis yang dikatakan dhaif. Pertanyaannya, sesoleh mana Albani itu kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari ya. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh guru saya di waktu saya kuliah ya. Jadi marah betul beliau. Nah, menariknya para jamaah sekalian, banyak orang-orang yang mendewakan ataupun mengagungkan Albani, sementara dia hanya menjaga, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, beliau Allah yarham ketika dulu tinggal di Yordan, kebetulan tempat saya belajar di sana, dia ada notabene adalah seorang penjaga yang suka baca ya, tapi dia tidak banyak berguru, tidak banyak bertalaki kepada, makanya kita juga harus bijak dalam menyikapi pendapat-pendapat ya. Nah, itu aja kira-kira. Makasih Mas Reza. Ya, kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari sosial media Facebook ya Pak Ustadz, dari Bapak Ihsan. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita sebagai muslim mengamalkan doa Nabi Sulaiman seperti di Quran surat Shad ayat 38 agar dimudahkan dalam hal rezeki dan harta? Terima kasih. Baik. Jadi sebetulnya ada jemaah sekalian, doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah sering kita kenal dengan doa ma'thurat, doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca. Dan tentunya itu merupakan salah satu solusi bagi kita yang menginginkan dimudahkan rezekinya, maka bacalah doa-doa yang pernah diajarkan oleh para nabi-nabi, baik itu dari Nabi Adam seperti yang kita baca Rabbana zalamna anfusana, atau doa Nabi Nabi Sulaiman tadi disampaikan, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ya, min ba'di innaka antal wahhab, atau doa-doa yang lainnya silahkan baca, amalkan. Tapi satu hal yang harus kita bangun ketika kita membaca doa itu, yang pertama niatkan untuk ibadah, mengikuti ajaran para nabi, itu yang pertama. Yang kedua, kita mohon kepada Allah bahwasanya dengan kita membaca itu nanti Allah memudahkan. Kenapa? Alasannya karena ketika kita membaca firman-firman Allah, bahkan doa-doa yang biasa dipanjatkan oleh para nabinya, Allah pun senang. Nah, jadi kita ingin membuat Allah senang. Ketika Allah senang, Allah ridho pada kita, maka dengan sendirinya rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu, silahkan baca ya. Senikmat mungkin, sampai kita berulang-ulang kali, bahkan sampai kita berusaha meneteskan air mata, silahkan. Karena itu adalah salah satu doa yang maksura, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabi. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada pesan juga dari Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf tadi saya terlambat bergabung katanya. Mungkin mengulang, pertama mohon info apa nama kitab yang dijadikan rujukan. Ya. Yang kedua, mengapa memakai celana sambil berdiri bisa menghalangi rezeki? Apakah hal yang disebutkan tadi hadisnya cukup kuat? Ya, baik, Mas sekalian. Lagi-lagi kajian kita malam hari ini saya ambil dari kitab Ta'dimul Muta'allim karang oleh Al-Imam Ibrahim Az-Zarnuji. Ini seorang ulama besar ya. Yang kitab ini sampai saat ini masih diajarkan di pondok-pondok pesantren, yang isinya itu tentang adab-adab semua. Lagi-lagi kalau bicara tentang hal-hal yang tadi saya sampaikan, itu semuanya adalah sifat-sifat hal-hal yang bersifat makruh sebetulnya, bukan diharapkan, bukan. Tapi suatu hal-hal yang bersifat makruh, yang tidak etis lah. Ya, jadi hal-hal yang makruh lagi-lagi apabila kita kerjakan memang tidak berdosa, tapi hal-hal yang bisa menjadikan sebab Allah tidak senang, malaikat tidak senang. Jadi kalau manusia aja nggak senang, kita nggak nyaman, ini yang nggak senang adalah Allah dan para malaikat. Maka wajar kalau Allah tidak senang, malaikat tidak senang, makruh itu kan dibenci atau tidak disenang. Bagaimana mungkin rezeki itu akan sampai? Kan tadi saya sudah sampaikan analoginya, kalau kita disuruh oleh seseorang untuk menyampaikan amanah kepada orang yang kita tidak senang, apa mungkin kita akan berikan itu kepada orang dengan senang hati? Tentunya tidak. Dan kemungkinan besar ketika kita menyampaikan itu karena orang yang di amanah diberikan itu
yang diberikan amanah kepada kita untuk kita sampaikan kepadanya, orang yang kita tidak senangi, pastinya kita berusaha untuk menghindar. Entah kita suruh lagi orang, ataupun kita letakkan di tempat yang mendekati rumahnya, atau kita enggan untuk menemuinya. Ataupun kalau menemuinya kita dengan kondisi yang tidak nyaman. Maka seperti itulah, jangan sampai hal-hal yang sederhana, yang kita anggap remeh, yang sebetulnya adalah hal yang dimakruhkan, kita kerjakan berkali-kali, yang akhirnya terakumulasi kebencian para malaikatnya, kebencian Allah, ketidaksenangan Allah dan para malaikatnya menjadi penghalang kita untuk dapat rezeki. Jadi sebetulnya ini adalah merupakan sebuah sebuah hipotesa ya, dari para ulama-ulama kita, khususnya adalah para ulama sufi, yang tentunya kita tidak lagi bicara sekarang masalah halal haram, tapi bagaimana etika ya. Jadi etika itu sangat penting, lagi-lagi adab. Betapa banyak orang yang kadang-kadang mudah, ini halal, ini haram, ini ada hadisnya atau tidak, akhirnya dia tidak beradab. Ketika dia tidak beradab, akhirnya tanpa sadar dia belajar ilmu itu menjadikan dia sombong. Betapa hinanya seorang yang belajar ilmu itu menjadikan dia jauh dari Allah. Kenapa? Siapa orang yang belajar ilmu ya, la yabtaghi wajh Allah, tapi tujuannya bukan karena mencari ridha Allah ya. Bahkan liumari bihil ulama, bahkan dia menjadi ingin dibanggakan atau dikatakan sebagai ulama. Maka apa? Dia akan jauh daripada mencium bau surga. Bayangkan. Makanya kita ketika menuntut ilmu, carilah orang-orang yang mengajarkan kepada kita ilmu yang membuat kita tenang. Carilah ilmu yang menjadikan kita semakin tawadu. Carilah guru-guru yang menjadikan kita semakin kita merasa bodoh, bukan semakin pintar. Nah, makanya hati-hati ketika kita memilih guru, yang cari guru yang betul-betul ketika kita memandang wajahnya saja kita sudah. Cari guru yang betul-betul hati kita ketika kita mendapatkan ilmu semakin tercerahkan, bukan malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah maupun jauh daripada Islam. Lagi-lagi tadi apa yang saya sampaikan dari kitab ini semata-mata merupakan hasil dari pengalaman para orang-orang sufi, orang-orang alim, orang-orang yang ilmunya manfaat dari semenjak beliau mengarang ini sampai saat ini masih dimanfaatkan. Yang tentunya itu membentuk pribadi-pribadi yang sangat dibanggakan, baik di hadapan Allah, di hadapan Rasul maupun di hadapan sabit. Jadi kitabnya tadi adalah kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji, Ibrahim Az-Zarnuji. Ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Karmanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya nih, ada orang yang jalan sholat rezekinya lancar, tapi yang rajin sholat malah tidak lancar nih rezekinya nih. Ya. Jadi apa yang ditanya nih? Ya, itu kenapa tuh Pak Ustadz bisa ada kondisi seperti itu mungkin? Ibaratnya kalau kita lihat orang non muslim, apa nggak adil gitu Allah? Non muslim malah mereka rezekinya malah lebih ini, tapi kita yang orang muslim rajin sholat dan ibadah tapi susah buat rezekinya. Ini pertanyaan yang sering dikategorikan paradok ya. Akan tidak adil Allah, bukan tidak adil. Yang perlu diperhatikan bahwasanya, ataupun yang perlu kita ingat bahwasanya ketika kita bertakarrub, ketika kita ibadah, tujuannya apa? Bukan untuk mencari rezeki. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, biar supaya kita ingat selalu kepada Allah. Kalau kita ibadah tujuannya hanya mencari rezeki, yang kita dapat ya cuma rezeki. Ya itu kalau dapat, kalau enggak akhirnya apa? Kita kecewa ya seperti tadi. Ya, akhirnya apa? Ada yang bahkan putus asa gara-gara apa? Ada juga sebagian mereka zikir berkali-kali, beribu-ribu, tapi akhirnya nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena tidak ikhlas dia. Beda dengan orang-orang dulu ketika dia dalam perjalanannya berzikir, dia betul-betul tulus, makanya Allah kasih. Nah pertanyaan sekarang, kenapa orang-orang kafir, orang tidak pernah ibadah, kok kayaknya gampang? Nah sekarang saya pertanyaannya, Fir'aun itu adalah bukan hanya orang yang tidak beribadah, tapi dia mengaku begitu. Nah pertanyaannya, apakah Fir'aun pernah sakit? Tidak. Apakah ada orang yang bisa mengalahkan Fir'aun yang kemudian mengambil jabatannya sebagai raja? Tidak ada. Semua tidak ada yang bisa dikalahkan oleh Fir'aun.
Subhanallah. Tapi pertanyaannya, apakah rezeki apa yang dia dapatkan atau dunia yang dia dapatkan bisa menjadikan dia tenang? Tidak. Semua yang dimiliki justru akan membuat dia tidak tenang. Buktinya apa? Ketika kedatangan Nabi Musa alaihissalam yang dalam pandangan Fir'aun, Nabi Musa ini adalah orang yang miskin, orang susah. Kalau bahasanya sih orang apa ya? Orang sulit, orang susah. Ya, tapi ternyata dia selalu ketakutan. Kalau dia takut harusnya bukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan orang yang sulit, orang biasa dalam pandangan dia. Tapi justru kenapa dia selalu ketakutan? Karena dia sadar bahwasanya dia pernah dapat mimpi yang akan membunuh dia atau yang mengalahkannya adalah seorang bayi laki-laki. Dan itulah utusan Allah, Nabiullah Musa alaihissalam. Itu. Bahkan dia sampai mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tapi rezekinya tidak pernah putus. Itu yang disebut dengan istidraj. Hati-hati kita jangan tertipu. Kenapa banyak orang-orang kafir yang rezekinya ataupun hartanya berlimpah, bahkan kadang-kadang sulit sekali dia bangkrutnya, jatuhnya. Dan sebagian ada juga di antara mereka yang diberikan jabatan yang langgeng, nggak jatuh-jatuh. Ingat, itu bisa jadi istidraj. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami panjangkan bagi mereka, kami habiskan masa buat mereka, dibalas semua kebaikannya di dunia, begitu mati sampai nanti di akhirat tidak lagi ada kebaikan. Makanya kita jangan bersuudzon kepada Allah. Kenapa umat Islam sudah rajin ibadah tapi masih begitu-begitu saja? Tentunya Allah ingin lebih banyak lagi mendengar rintihan hambanya, agar supaya hambanya hanya meminta kepada Allah. Bisa jadi saat kita ibadah tapi masih belum diberikan rezeki, bisa jadi Allah karena sayang dengan diberikan kita kesusahan, kita selalu ingat pada Allah. Kita ingat bagaimana kisah yang namanya Qorun. Qorun itu dulunya adalah pengikut setianya Nabi Musa. Qorun itu adalah kana min qaumi Musa fabagha, tapi kemudian dia membantah. Jadi bahkan ketika mulai kayaknya kan yang mengajarkan dia untuk belajar untuk mendulang emas, kemudian sampai akhirnya dia meminjamkan orang sampai sukses. Itu kan yang mendoakan Nabi Musa langsung. Dia pernah meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau adalah hamba Allah yang bisa minta kepada Allah langsung, bicara kepada Allah, minta dong agar saya ini dijadikan kaya. Saya sudah bosan dengan kemiskinan. Ya. Dan ini pun terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Sa'labah. Sa'labah pun sama. Sahabat Nabi yang sangat rajin ibadahnya, bahkan selalu berada di saf. Tapi ketika pulang dia lebih awal. Kenapa? Karena ini bergantian kainnya dengan istrinya untuk melaksanakan sholat. Dan dia minta doa dari Rasulullah, ya Rasul, doain Pak, biar saya jadi orang kaya. Kalau udah kaya mungkin saya bisa lebih lama lagi di masjid. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kemiskinan itu lebih baik bagi. Dan pasti dia tidak akan menerima itu. Orang itu tidak akan menerima. Si Sa'labah ini tidak, masa iya si miskin lebih baik bagi saya. Ternyata benar. Ketika dia didoakan oleh Rasulullah menjadi orang kaya, apa yang terjadi? Kemudian dia semakin jauh dari masjid. Dia tinggalkan. Bahkan ketika kambing-kambing sudah melimpah, ya, diminta oleh Rasulullah sampaikan ya untuk bayar zakat. Ini apa? Dia menolak. Nanti sampai akhirnya Rasulullah wafat, dia pun tidak membayar zakat. Ya. Bahkan setelah datang kepada dia peringatan dari Allah langsung, maka dia baru kemudian mau membayar zakat. Ya. Ketika dia datang ke Rasulullah, ya Allah terima zakat saya. Enggak, Allah sudah menolak. Bagaimana mungkin aku menerima? Rasulullah wafat, kemudian datang ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bagaimana aku bisa menerima zakatku? Sedangkan baginda Rasulullah saja menolak. Terus sampai pada Khalifah Sayyidina Utsman, dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini yang tidak kita inginkan para jemaah sekalian. Intinya adalah urusan rezeki jangan dihubung-hubungkan dengan ibadah. Karena tujuan ibadah bukan buat untuk mencari rezeki. Tapi orang yang rajin ibadah yang sudah baik, insya Allah rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu katanya. Iya, alhamdulillah. Baik, masih ada waktu mungkin satu pertanyaan terakhir pada Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya sebelum pukul 9 ya. Mungkin terakhir ini kali Pak Ustadz, kalau misalnya salah satu yang menghambat rezeki itu kan mungkin utang juga Pak Ustadznya. Padahal niat kita justru
pengen minta rezeki lebih buat bayar utang nih Pak Ustadz. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, sebetulnya utang itu kalau ada istilah begini, utang itu jadi pikirin kan. Utang itu dibayar. Karena sebetulnya. Jadi ada ungkapan juga bahwasanya ad-dain, namanya hutang itu hamun billail wa dhullun bin nahar. Menjadikan orang tengah malam itu menjadi gelisah. Gimana besok belum bayar. Di siang hari dia merasa hina, kenapa ketemu orang yang hutangin belum bisa bayar. Itu penyakit loh. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah adalah apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal gham wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini. Ghalabatid daini. Maksudnya apa ghalabatid wa qahrir rijal? Ghalabatid daini ternyata terbelit oleh hutang. Di sana hutang, di sini hutang, membayar utang, pakai utang lagi ya. Jadi kuncinya adalah dari diri kita sebenarnya. Kalau kita ingin selesai, maka tuntaskan pelan-pelan. Sampai kita berusaha, maka jangan berusaha untuk mencari gali sumur yang lebih besar. Kalau kita ingin menggali sumur besar, ya galilah dengan sumur yang lebih sedikit-sedikit sampai akhirnya tertutup. Di samping kita juga terus mendekatkan diri kepada Allah, dekat kepada orang-orang soleh, ya, yang mereka doanya tidak terhalang. Doa dekatkan anak-anak yatim, ya, termasuk banyak sodako kepada mereka. Karena bisa jadi sodako kita yang kecil, di saat kita dalam kondisi susah, itu akan dilipat gandakan, nilainya akan lebih besar. Apalagi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, para yatama, para orang-orang yang membutuhkan. Termasuk juga kita dekat dengan para as-shalihin, yang mereka itu setiap berdoa langsung tidak ada hijab. Jadi intinya adalah jangan kita ketika ngutang asik-asikan, tapi begitu bayar utang enggak pada waktunya kita belum bisa jawab, kita nyalahin Allah lagi. Jangan. Tapi upayakan, pertama adalah kita taubat kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun kalau selama ini saya terlalu banyak berhutang, maka berikan kami jalan kemudahan agar kami bisa terlepas dari hutang ini. Masuk tadilah doa sering-sering dibaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal gham wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Maka sekali lagi jangan dipikirin utang itu. Bayar pelan-pelan. Ya. Wah, enggak ada. Ya kalau memang harus bayar rumah, jual rumah, jual rumah. Jual kontrakan. Tapi kalau tidak sampai terlalu besar ya, maka pelan-pelan dicicilnya. Sampai akhirnya sambil kita mohon pada Allah bimbingan agar kita tidak terlilit utang. Kalau bisa kita ngutangin ke orang. Setelah kita ngutangin orang, niatin untuk sedekah. Baikkan adu usratin panadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairun. Kalau ada orang-orang yang kita utangin dia susah, kemudian kita berikan dia tengah waktu yang lebih jauh. Kalau seandainya udah lama waktu tidak bisa, udah kita ikhlasin. Kita niatin untuk sedekah. Wa huwa khairul lakum, itu akan lebih baik. Kira-kira begitu, Mas Reza. Mudah-mudahan terjadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makin menarik sebenarnya ini bahasanya Pak Ustadz, kalau masalah rezeki ini. Semua pada depan. Iya. Saya juga senang rezeki. Iya. Iya, udah di ujung waktu, kita udah di pukul 9 malam. Sebelum kita akhiri pengajian kita malam hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah juga mempermudahkan dan lancarkan rezeki kita dan memberikan kesehatan untuk kita semua. Baik, silakan Pak Ustadz dipimpin doanya, Ustadz. Baik, mari para jemaah sekalian, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah ampuni segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal gham wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana anzilna mudkhal mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hasan dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita diskusikan pada malam ini membawa berkahan bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum kita tutup pengajian ini, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.